Menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, janji kampanye untuk membangun ekonomi kuat dan membuka jutaan lapangan kerja menjadi salah satu penilaian kinerja Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyatakan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menyampaikan dalam debat Pilpres 2024 bahwa pemerintah menargetkan terbukanya 19 juta lapangan kerja baru. 5 juta di antaranya akan berbentuk green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan yang berkaitan dengan konservasi dan energi bersih. Gibran menegaskan, green job akan menjadi tren pekerjaan masa depan yang tidak hanya menciptakan pendapatan, tetapi juga melindungi lingkungan dan mendorong ekonomi berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk memberikan peluang kerja luas bagi generasi muda dan perempuan. Melalui pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Prabowo menegaskan bahwa selama 1 tahun pemerintahannya telah terbentuk 3,6 juta lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran menurun menjadi 4,76% dari 4,82% pada tahun sebelumnya. Angka ini menjadi salah satu catatan terendah dalam 1 dekade terakhir. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu. Dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Senayan, Prabowo menyebut tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,47%. Sementara inflasi tetap terjaga di angka 2,4% agar daya beli rakyat tidak tergerus. Menurut Prabowo, penurunan pengangguran dan kemiskinan itu bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti dari kerja nyata pemerintah dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Prabowo mengatakan setiap lapangan kerja yang diciptakan adalah pondasi baru untuk kedaulatan ekonomi nasional. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan dapat menambah lagi 10 juta pekerja baru dengan menggerakkan sektor pertanian, maritim, dan industri padat karya. Pemerintah telah meluncurkan 5 program penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan dapat menyerap hingga lebih dari 3 juta pekerja dalam berbagai sektor di tanah air. 5 program penyerapan tenaga kerja yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto itu merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025 8+4+5. Program-program yang termasuk dalam paket ekonomi itu mencakup 8 program untuk tahun 2025, 4 program yang akan dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Berikut ini 5 program penyerapan tenaga kerja tersebut. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo meluncurkan 80.000 unit koperasi desa Merah Putih. Program ini telah berjalan lebih dari 30 provinsi dan 400 kabupaten kota. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai simbol kemandirian desa dengan fungsi ganda sebagai pusat distribusi pangan, unit simpan pinjam, dan tempat pelatihan UMKM. Presiden menyebut koperasi ini telah memberikan dampak langsung bagi warga pedesaan, mulai dari penurunan harga sembako hingga peningkatan produksi pertanian lokal. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, masing-masing koperasi dapat menyerap 20 hingga 25 pekerja lokal. Sehingga total penyerapan bisa mencapai 2 juta lapangan kerja pada Desember 2025. Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah melakukan replanting 870.000 hektar lahan perkebunan rakyat yang meliputi komoditas utama seperti tebu, kopi, kakao, dan kelapa.
Program ini ditargetkan menyerap 1,6 juta tenaga kerja dalam 2 tahun melalui kegiatan tanam ulang, penyuluhan, dan hilirisasi hasil pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, replanting tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga mendorong nilai tambah produk dalam negeri agar petani tidak hanya menjual bahan mentah. Program ini merupakan salah satu inisiatif pemberdayaan maritim yang ditargetkan berdiri di 4.000 titik di seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2025, sudah ada 65 lokasi tahap awal yang dibangun di pesisir Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi pusat ekonomi maritim lokal dengan fasilitas cold storage, pabrik es, dan stasiun BBM nelayan. Program ini diproyeksikan menciptakan 200.000 pekerjaan baru dalam tahap pertama dan dapat meningkat hingga 800.000 pekerja dalam 5 tahun. Revitalisasi tambak Pantura termasuk dalam proyek strategis nasional. Pemerintah mulai menggarap 20.000 hektar tambak di wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Program ini berupaya menghidupkan kembali tambak-tambak mangkrak serta meningkatkan produksi ikan nila salin yang memiliki pasar ekspor besar. Dengan proyek ini, diperkirakan akan tercipta 168.000 pekerja baru dengan perputaran uang industri ikan mencapai triliunan rupiah per tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menyelesaikan tahap pengadaan 1.000 kapal nelayan baru dengan teknologi ramah lingkungan dan mesin standar marine engine. Kapal-kapal ini akan dibagikan untuk kelompok usaha BUMN kelautan dan koperasi nelayan dan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru termasuk di sektor galangan kapal dan logistik perikanan. Modernisasi kapal adalah bagian dari transformasi ekonomi baru untuk meningkatkan keselamatan nelayan dan efisiensi operasi. Pada 2026, pemerintah akan melanjutkan 3 program utama untuk mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Pertama, pembangunan pusat industri pangan terpadu di 10 wilayah. Kedua, pelatihan sertifikasi kerja berbasis digital untuk lulusan muda. Dan ketiga, investasi industri otomotif dan pertahanan dalam negeri. Program-program ini dipersiapkan untuk menjawab tantangan bonus demografi dengan target penyerapan 3 juta pekerja baru tiap tahun hingga 2030. Presiden Prabowo menyebut penciptaan lapangan kerja tidak akan pernah berhenti. Setiap desa, setiap nelayan, setiap petani adalah kunci dari kemajuan Indonesia. Dengan program yang terukur dan berkelanjutan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran turun di bawah 4% pada 2026.